Ya, baik, terima kasih Ibu Ambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama melalui Zoom meeting FGD ini dengan tema pekerjaan kantin trotoar. Baik, yang pertama yang kami hormati Ketua Umum DPP Arkindo Bapak Haji Reza Syahyan, yang kami hormati narasumber kita Bapak Hendra Jaya ST, yang kami hormati perwakilan Provinsi Arkindo, dan para anggota badan usaha yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua laporan panitia, ketiga sambutan ketua umum sekaligus pembuka acara, keempat pembahasan materi, kelima tanya jawab, dan terakhir. Baik, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, laporan ketua panitia kepada Bapak Edo. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga dengan hikmahnya kita dapat menghadiri acara fokus group diskusi. Di samping itu juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Reza Syahyan, Ketua Umum DPP Arkindo. Yang saya hormati Bapak Insinyur Hendra Jaya selaku narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati perwakilan Arkindo dari provinsi dan kabupaten serta anggota Arkindo seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan meluangkan waktu dalam acara pada hari ini walaupun melalui Zoom meeting. Pada hari ini dalam rangka kegiatan fokus grup diskusi DPP Arkindo, kami selaku panitia penyelenggara acara pada hari ini yang akan mengusung tema pekerjaan kantin atau trotoar yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan anggota yang dibawakan oleh narasumber moderator kita. Dan kami sampaikan juga bahwa yang hadir dalam acara fokus discussion ini sekitar 35 peserta. Demikian laporan dari kami. Sekali lagi terima kasih. Dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Edo. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum sekaligus pembuka acara kepada Bapak Haji Reza Syahyan. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih Saudara MC, Ibu Pipit.
Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Hendra Yuste. Yang saya hormati teman-teman perwakilan Arkindo seluruh Indonesia. Yang saya hormati anggota Arkindo kota, kabupaten, seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada siang hari ini yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul kembali di acara FGD yang berjudul Pekerjaan Kantin Trotoar. Saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat mengharapkan kepada peserta yang hadir di dalam acara ini sebisa mungkin ikut sampai selesai. Karena nanti paparan ini sangat berguna bagi kita sebagai anggota, tentunya kontraktor ya. Dan nanti mudah-mudahan acara ini berjalan sesuai dengan keinginan kita. Adapun acara ini diwajibkan kepada DPP Arkindo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan turunannya beserta anggaran dasar dan rumah tangga Arkindo. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya untuk memasuki acara inti, yaitu dengan materi pekerjaan kantin trotoar. Maka itu saya serahkan acara ini kepada moderator kita, Ibu Ambar. Waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ambar, saya selaku moderator di sini. Tema kita hari ini yaitu pekerjaan kantin trotoar. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Insinyur Hendra Jaya. Mari kita undang bersama untuk di hadapan yaitu Bapak Hendra. Halo Pak Hendra, apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya anggota Arkindo Indonesia, saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera selalu dan salam sehat. Amin. Izin Pak Hendra, Ya. kita langsung memulai acaranya Pak. Silakan pemaparan materinya langsung saja Pak. Langsung. Ya Pak. Oke, Pak Yopi. Untuk ini saya akan memaparkan atau sebagai narasumber untuk pekerjaan kantin trotoar. Terutama saya belum mengucapkan dulu pada ketua umumnya tadi belum mengucapkan, dan mungkin juga terlambat datang di sini, dan saya ucapkan terima kasih pada Mbak Ambar ya. Itu sementara ini saya akan menyampaikan pekerjaan kantin trotoar yang akan saya jelaskan mengenai ruang lingkup pekerjaan. Dalam ruang lingkup pekerjaan melaksanakan pekerjaan pembersihan, pertama kita melaksanakan pembersihan lokasi pembongkaran trotoar lama
Maksudnya trotoar itu yang dimaksud trotoar kadang-kadang orang salah terima ya. Antara kantin dan trotoar dianggapnya kantin trotoar. Trotoar itu celah antara kantin dengan kantin, tengah-tengahnya trotoar. Sebagai untuk kalau kita sebut tuh sebagai apa namanya kaki lima juga bisa, untuk pejalan mobil ya sekarang banyak juga itu. Untuk busway itu termasuk trotoar sebenarnya dalam arti kata. Diperlukan peralatan tanah existing, pekerjaan arsitektur terutama itu ya, struktur sesuai dengan yang tertera dalam gambar teknis dan bill of quantity. Di sini belum ada gambar teknisnya, nanti kita selanjutnya ada ya. Untuk kedua, pengadaan pengamanan dan pengawasan segala macam alat dan bahan yang digunakan dalam pekerjaan itu, seperti semuanya ada alat berat atau pekerja manusianya atau SDM itu juga termasuk ya. 3, pemasangan pengetesan maksudnya pemasangan atau pengetesan, sebelum itu kita mengetes jenis tanahnya, dan pemeliharaan semua bahan dan peralatan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Nah, karena ini kaitannya dengan pekerjaan jalan umum ya. Nanti belum. Kembali lagi. Ya, oke. Ini di sini kan kita melihat jalur pekerjaannya ya. Sebelah kanan gambar ini ya, dari slide ini. Kita mulai pembersihan lokasi yang tadi saya jelaskan, pengukuran, pemasangan boplang, itu jaraknya biasanya antara 1,8 sampai 2 meter ya. Nanti mungkin ada penjelasan di sini. Menentukan titik-titik as fondasi, pengukuran penggunaan alat atau teodorit, penandaan titik fondasi dengan patok, ini alur pekerjaannya ya, alur pekerjaan, patok kayu dan cat, ini maksudnya patok kayu itu sebelum pasangan boplang ya. Inspeksi oleh pengawas lapangan, biasanya itu orang-orang pengawasan lapangan, termasuk ada K3 di situ, ada ahli teknisi, ada arsitektur. Penggalian fondasi digalikan, ya, dilihat berapa meter kedalaman untuk trotoar, bukan itu ya, bukan kanstinnya. Kanstinnya itu orang kadang-kadang nyalah nyebut antara kanstin dan trotoar itu ada tertukar. Kanstin itu bentuknya yang panjang itu dengan beton pembatas biasanya. Galian tergenang air, selesai. Oke, lanjut. Nah, yang tadi saya maksud tadi gambar, belum ada tadi gambar ini, maksud gambar detail ya, tampak samping kanstin di area trotoar. Jarak antara kanstin dengan kanstin, di sini ada kanstin sebelah selatan atau utara itu, atau bisa juga sebelah kiri, sebelah kanan. Di sini utara selatan, karena mungkin arahnya situ. Jarak antara kanstin dengan kanstin 2 meter biasanya. Diambil tengah-tengah ya. Di sini pekerjaan lebar trotoarnya yaitu 2 meter. Di sini saya jelaskan tadi. Dan untuk ketebalan evaluasi trotoar tersebut diambil dari elevasi bekesting. Nah, bekesting itu pemasangan, sebelum masang kanstin itu biasanya bekesting dari papan pada pinggir saluran, kemudian diturunkan 10 cm untuk pegangan ya, 10 cm untuk pegangan ke bawah ke tanah ini. Ini ada gambar di sini ya. Maka dipadatkan elevasi ketebalan lahan untuk trotoar. Lanjut. Coba balik lagi. Nah, pekerjaan persiapan. Ini saya jelaskan yang tadi itu, maksudnya persiapan pekerjaan itu kaitannya dengan sebelum pekerjaan persiapan ini harus dites ini apakah bisa untuk dikerjakan secara lancar atau tidak. Tahap pertama ini dilakukan pengukuran sesuai yang tertera pada layout gambar yang tadi ya, yang dipegang pada setiap surveyor. Kemudian pemasangan patok-patok penandaan di sepanjang untuk lahan trotoar antara kanstin dengan kanstin, ini tengah-tengah trotoar di jalan ini ya. Selanjutnya mendirikan alat waterpass untuk mengukur ketinggian daripada jalan itu kan tidak rata. Untuk pemasangan kanstin itu harus ada supaya sejajar atau tingginya sama, harus dipasang waterpass untuk menentukan tinggi evaluasi yang nantinya akan ditimbun dengan sirtu sesuai dengan evaluasi yang ditentukan dan menjadi lahan untuk trotoar. Oke, lanjut. Sebentar. Ini bekerja ini bukan hanya, ini nggak apa-apa.
Ya, bukan hanya dengan SDM atau manusia, tapi dengan alat berat ini, dengan ekskavator biasanya. Lanjut. Penghamparan sirtu. Ini pembuatan sebenarnya rencana pemasangan kanstin ini pekerjaan trotoar ya. Maksud ini menggunakan alat-alat berat. Ini sangat simple sebenarnya, lebih cepat pelaksanaan mengerjakan penghamparan sirtu pada era trotoar menggunakan alat ekskavator atau kadang-kadang orang nyebutnya begu ya, dengan lebar trotoar yang telah ditentukan yaitu 2 meter yang tadi saya katakan, yang dimana untuk area trotoar terdapat satu alat ekskavator yang bekerja, dan alat ini bekerja mulai dari jam 8 pagi. Ini kalau kita bikin ya, bikin untuk waktunya ya, pagi sampai jam 12, berarti sekitar 4 jam, dan lanjutkan kembali dari jam 13.30 sampai jam 17, ya jam 5 ya, biasa orang kerja. Setelah dilakukannya penghamparan sirtu oleh alat ekskavator, melakukan pengukuran elevasinya. Elevasi itu batasan. Ya biasanya sebelum masang boplang itu ada elevasi batas dari ujung ke ujung itu ya. Lanjut. Nah, ini pengerjaan pengukuran elevasi. Ini kita biasanya menggunakan teodolit ya. Ini sebelum dipasang kanstin di sini ada galian, ini ada saluran sepertinya ya, dengan alat-alat berat ini untuk supaya pas. Biasanya kita bukan pakai, tadi kita dengan pengukuran untuk ketinggian ini harus pakai, sekarang pakai ini ya, teodolit, jadi supaya pas ukurannya. Oke, lanjut. Pengerjaan pemadatan. Ini biasanya untuk pekerjaan pemadatannya ini sebelum dipasang kanstin ini membuat trotoar harus padat ya. Proses pelaksanaan selanjutnya ketika selesai dilakukan penghamparan sirtu di area lahan trotoar oleh alat ekskavator dan pengukuran elevasi, maka dilakukan proses pemadatan menggunakan alat berat vibrator roller, yang di mana alat tersebut harus melakukan pemadatan maksimal 8 kali putaran hingga betul-betul padat. Biasanya kita tes dengan adanya tes pemadatan sampai beban mencapai hampir sekitar dengan tekatan sekitar ya 5 ton biasanya ya. Ada ukurannya itu tes pemadatannya. Lanjut. Pemasangan cetakan kanstin di atas lahan trotoar. Nah, ini di sini. Karena di kanstin ada sistem cor juga, ada sistem pasang. Yang dikerjakan oleh beberapa pekerja yang berkisar antara 5 sampai 8 orang SDM di sini, yang di mana memiliki ukuran untuk boplang berdiameter 2 cm, berdiameter kok diameter ya di sini. Dan pada setiap panjang ukuran panjang, maksudnya boplang dengan panjang 2 cm. Ya. Ya, lebar 2 cm, bukan diameter ya, maksudnya salah. Nanti diperbaiki. Dan pada setiap panjang ujung cetak diberi ruang untuk pemasangan saluran pipa tempat mengalirnya pembuangan air. Itu semacam drain ya. Air ke saluran yang berdiameter 3 cm. Nah, ini bisa nggak apa-apa kalau ini berdiameter, karena mungkin dia menggunakan pipa dan memiliki panjang 2 cm serta jarak antara pipa. Nah, ini disebutkan pipa, bukan tadi ini berdiameter 20 cm. Memiliki pipa adalah 3 meter. Pemasangan pipa ini dilakukan setelah cetak kanstin setelah kering. Nah, maksudnya untuk pada waktu pengecoran supaya air yang di dalam cor untuk pembuatan kanstin itu supaya cepat mengalir. Lanjut. Pengerjaan pengecoran yang tadi sudah saya bicarakan, kita bahas tadi. Dan apabila pelepasan cetakan telah terlepas,
itu berani mencetak di atas trotoarnya ya. Proses selanjutnya ialah memasang pipa pada ruang yang telah diberikan pada ujung kantin, kanstin maksudnya nih, pada ujung kanstin, ya kan? Ketika pemasangan pipa selesai, kemudian pekerjaan akan kembali menutup selah-selah yang telah dipasangkan oleh pipa dengan menggunakan semen yang sama saat pengecoran dan mutu beton yang sama agar kanstin menyatu semuanya. Jadi dia merapat. Kanstin itu kan ini bukan kanstin pasang, ini kanstin cetak di sini langsung dicor ya. Tadi disebut di sini ujung kanstin, bukan ujung kantin. Ini ya. Oke, lanjut. Pengisian pasir di sepanjang trotoar. Ini perlu dibahas ya. Setelah semuanya telah kering, maka dilakukan pengisian pasir sesuai elevasi yang telah ditentukan, yang dimana elevasi pengisian pasirnya setinggi 15 cm dari elevasi lahan trotoar untuk produktivitas pengisian pasir yang dikerjakan oleh eksavator di dalam sehari 36 meter. Ini pemadatan 36 meter panjangnya nih, jadi panjangnya dia 36 menit dari pasir ketinggian 15 cm ya, dipadatkan ini oleh eksavator ini dalam sehari kurang lebih 36 meter panjang juga ya. Oke, lanjut. Finishing. Pekerjaan finishing. Pada tahap terakhir pada proses pengerjaan trotoar ini ialah dilakukan proses cutting pada pinggiran kanstin yang bertujuan agar pejalan kaki lebih aman ketika berjalan di atas jalur trotoar. Proses cutting sudut pada pinggiran trotoar ini juga memiliki ukuran yang telah ditetapkan, di mana memiliki diameter 15 cm, 1,5 cm ini ya, bukan 1,5 cm, diameter 1,5 meter, berarti dia bentuk pipa ya, untuk memiliki diameter 1,5 meter. Oke, 1,5 cm. Lanjut. Terima kasih. Oke, mungkin tadi kita sekedar membahas masalah pemasangan kanstin ya, termasuk pemadatan trotoar. Di antaranya mungkin ada rekan-rekan dari bagaimana Mbak Ambar? Ya baik, terima kasih Pak Hendra atas paparannya Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada seluruh peserta untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk absen, sudah tersedia di kolom chat. Silakan. Apa Pak Agus? Mau nanya Pak Agus? Nanya di situ, jangan di dekat-dekat situ. Berapa butuh cat yang dibutuhkan untuk kanstin gitu? Sumber-sumbernya nggak ada nanya gitu. Izin Silakan, sumber, Pak. Bu Ambar. Ya Pak, silakan Pak. Makasih Bu Ambar. Ya. Makasih juga buat Pak Hendra ya, telah memberikan paparan. Saya mau nanya ini Pak, ukurannya Pak, ukuran apa namanya, kastingnya berapa Pak kira-kira yang digunakan untuk jembatan maupun atau untuk di jalan seperti biasa. Kemudian yang kedua Pak, kastingnya yang bagusnya untuk dia terdiri dari adukan semen kan. Kira-kira yang berapa Pak? Itu yang pertanyaan saya bisa sampaikan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ulangi Pak Iwan, sorry. Maaf,
Pak Iwan, Ulangi sebentar saya. ulang kembali yang pertanyaannya. yang pertama karena kita yang Tyler pertama udah oke. Yang pertama ukurannya Pak, ukuran castingnya berapa Pak ya yang biasa digunakan untuk misalnya di di jembatan tuh kan orang juga biasanya pakai juga casting termasuk di jalan biasa gitu kan. Bukan jembatan artinya. Yang kedua, pertanyaan saya itu kan casting terbuat dari adukan semen ya. Itu kira-kira yang berapa yang kualitasnya yang digunakan untuk castingnya Pak. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Izin Bapak narasumber untuk langsung menjawab Pak. Silakan Pak Hendra. Coba diulang Pak Iwan. Sorry tadi lagi ngambil kertas catatan Pak Iwan. Yang saya tanyakan yang pertama, ukuran casting itu kan ada beberapa macam. Kemudian untuk penggunaan jembatan kira-kira ukuran berapa, jalan di jembatan ya. Kemudian di jalan seperti biasa lah gitu kan. Yang bukan jembatan ukuran castingnya berapa. Kemudian yang kedua, itu kan casting itu kan terbuat dari adukan semen. Yang bagus itu berapa Pak? Gitu. Itu pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Pak Iwan. Sorry. Sorry. Namanya. Belum kali Pak. Oke Pak Iwan. Untuk tadi menanyakan ketebalan casting Pak ya. Iya, ukurannya Ukurannya 50-10. Biasanya untuk tekanan itu uji tes betonnya biasanya 5.000 lah Pak. Biasanya. Kali 5.000 Pak. Tiga setengah. Oh, enggak. Itu kan sebetulnya maksudnya kan corannya. Iya kan ada adukan semen itu kan ada ini, ada istilahnya ada kualitasnya lah gitu kan. Ya Kak, itu termasuk berapa dia Pak? K350. 350. Oke Pak, makasih Pak. Enggak nanya Pak Iwan, sebentar. Yap. Oh ada penanya lagi. Pak Iwan nggak nanya berapa jumlah cat yang dibutuhkan gitu. Enggak usah lah. Tuh ada yang mau nanya lagi tadi isi kekosongan aja Pak. Oh ya banyak yang nanya. Oke. Ya. Nursiwan boleh nanya. Sebentar ya Pak ya, Pak Nurjali dulu. Nurjali. Oh iya. Silakan Pak Nurjali. Nursiwan apa Nurjali? Pak Nurjali dulu Pak. Silakan Pak pertanyaannya Pak. Pak, casting itu kan ada jenis-jenisnya Pak ya. Ada yang buat casting untuk jalan, terus ada yang casting untuk trotoar. Nah, kita ini bicara yang mana nih? Kalau untuk trotoar, nanti kan pejalan kaki. Gitu. Kurang jelas suaranya Pak Nurjali. Mohon maaf Pak Nurjali, suaranya kurang keras Pak. Nggak kedengeran. Lanjut Pak. Lanjut. Iya Pak. Untuk Ya. Pak Nurjali dulu. Jenis kantin itu kan ada dua Pak ya. Satu untuk jalan biasanya, terus untuk konstruksi trotoar. Trotoar itu biasanya untuk pejalan kaki. Nah, kalau yang untuk jalan biasanya untuk kendaraan. Tentu jenisnya juga beda-beda Pak. Kalau yang jalan mungkin mutu betonnya lebih ringan karena sesuai dengan bebannya. Untuk jalan mungkin beda lagi. Nah, biasanya kalau untuk jalan pakai K berapa, kalau untuk trotoar pakai K berapa. Nah terus untuk jalan sesuai castingnya pakai jenis casting apa. Nah kalau untuk trotoar kan biasanya casting dulu Pak ya, karena kenyamanan jalan itu terpenuhi gitu Pak. Oke Pak ya, untuk biasanya untuk berjalan kaki ya, Proyek. sekitar 350 feedback maaf Pak ya. K350 untuk bentar. Maaf Pak Nurjali sebentar feedback di sini. Ya, pertanyaan Pak Nurjali tadi masalah untuk trotoarnya Pak ya. Untuk trotoarnya untuk pejalan kaki biasanya kita tes kemampuannya tekan biasanya itu sekitar K350. Untuk kendaraan sebenarnya lebih daripada 450 Pak.
Dan perlu diketahui sekarang kan untuk trotoar tuh ada menggunakan apa namanya seperti konblok gitu ya, ya Pak. Konblok itu biasanya juga kita lihat uji tekan breakers itu juga digunakan. Nah sekarang jangan salah Pak, sepertinya trotoar tuh antara Kanstin dengan Kanstin itu ada trotoar untuk busway Pak sekarang. Itu perlu juga kita uji juga kan, bukan hanya mobil biasa, itu busway itu tekanan busway kan berat juga itu Pak. Itu apa juga termasuk trotoar kalau menurut saya itu. Pertanyaan Bapak, bagaimana? Ada penambahan lagi Pak? Definisi trotoar itu sendiri apa Pak? Bagaimana Pak? Definisi trotoar itu adalah untuk pejalan kaki. Pejalan kaki, betul. Ya saya digunakannya kantin duduk. Ya. Kantin yang nyaman oleh pejalan. Iya, kantin cetak istilahnya. Kantin DKI itu ya, yang ukurannya 50 kali 30 kali 18. Ukurannya biasanya ya 50 tebal 10 biasanya Pak. Oh iya. Ya. Itu ada cetak juga kantin yang bentuknya cetak sudah jadi, ada yang dicor di jalan antara trotoar dengan trotoar dan cetak biasanya. Sekarang itu untuk trotoar biasanya pakai beton jadi Pak ya, beton cetak ya. Beton jadi ya betul, sudah cetak, sudah ada. Ini kantinnya itu dicetak kalian di jalan kayak tadi tuh yang dipraktekkan itu langsung jadi Pak. Jadi ya bentuknya hampir mirip trapezium gitu Pak ya. Iya, trotoar dengan kantin jadi satu. Cuman tadi nggak kelihatan penulangannya. Seharusnya ada penulangannya biar kantin itu kalau ketabrak itu nggak cepet goyah gitu Pak. Betul. Iya, biasanya pakai Hermes kan ya penulangannya kan. Dia dicetak dulu trotoarnya, baru kantinnya, perapiannya belakangan. Jadi pengerjaannya begitu. Betul Pak. Oke, cukup Pak? Ya. Oke. Terima kasih Pak Nurjali. Ya baik, terima kasih Pak Nurjali. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Nursiwan. Ya. Silakan Pak. Ya, saya mau tanya. Assalamualaikum Pak Nusriwan. Waalaikumsalam Pak. Ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah di dalam pembuatan Kanstin itu, apakah kita lihat sesuai perencanaan dari gambar, seperti tadi disebutkan, berlainan fungsinya, maka force konkretnya berlainan. Tetapi mungkin buat masukan saja, kita sudah jarang memakai yang namanya karakteristik beton sekarang, tetapi adalah force konkret sesuai SNI 2847 ya, SNI 2847 tahun 2012. Nah, itu sudah dikatakan force konkret. Nah, berapa force konkret itu yang paling sering kita gunakan. Tetapi mungkin untuk masukan saja sebelum kita membuat teori jalan ya. Misalnya tadi kita sebutkan ada Kanstin, kemudian ada trotoar. Ya sebaiknya kita juga harus membaca juga tentang jalan ya, tentang jalan. Undang-undang Jalan Raya nomor, kalau saya tidak salah, nomor 32 tahun 2009, di sana disebutkan ada ruang milik jalan, ada ruang pejalan kaki, ya, ada kendaraan, di situ juga disebutkan lajur, kemudian jalur. Nah, di dalam hal ini mungkin saya mau nanya CBR-nya Pak, kan kita lihat tadi CBR-nya. Sebelum kita letakkan Kanstin, misalnya setelah kita padatkan tadi dengan alat berat, nah itu kan ada suatu CBR. Karena nanti tidak terjadi penurunan lengkung pada jalan yang dilewati itu. Jadi seperti trotoar sekarang kadang-kadang kan walaupun di pagar pemerintah, orang kan lewatnya pakai motor, ya itu kan juga akan merusak karena bebannya beban horizontal maupun vertikal maupun penggabungan sudut XI dan XII gitu. Jadi seperti itu pertanyaan saya Pak. Kemudian perlukah misalnya kita harus meneliti dulu ya, kekuatan-kekuatannya. Kalau kita melaksanakan di proyek tentu ada spesifikasi dari perencana dan itu tentu harus kita tes sesuai peraturan perundangan penjaminan mutu dari suatu konstruksi. Ya saya rasa itu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nursiwan. Pertanyaan Ya, baik. selanjutnya dari Pak Agus. Silakan Pak Agus. Apa dijawab dulu nggak? Jawab dulu Pak Nursiwan. Harus jawab dulu dong. Manusiawan masukkan aja tuh. Aduh, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Nursiwan. Bagus Ya. pertanyaan Pak Nursiwan. Memang sebelum kita bekerja tuh biasanya untuk mengerjakan trotoar atau masyarakat kanstin tuh kita harus uji, ya, diuji dulu kemampuan, karena walaupun itu untuk jalan manusia maupun untuk jalan kendaraan, ya Pak ya. Tanahnya harus dilihat ke apa namanya ketekanannya. Biasanya kalau pernah saya lihat prakteknya pada waktu untuk busway itu saya anggap busway kan termasuk trotoar juga Pak. Antara kanstin dengan kanstin itu ada di tengah, itu mencapai untuk kemampuan 5.000 ton. Waktu itu saya lihat, apa betul atau tidak, mungkin saya rasa betul lah itu karena kemampuan tekanan itu untuk busway besar. Dan kalau manusia itu biasanya kita jelaskan, kita harus tes juga, harus ada labnya juga Pak ya, kemampuannya untuk umumnya untuk pejalan kaki 350 k 350, untuk kendaraan yang biasa bukan kemampuan dengan tekanan tinggi seperti busway atau truk itu hanya 450 k. Gitu Pak Nursiwan. Ya, baik Pak. Baik Pak. Ya. Izin Bambang. Baik, sudah dijawab ya Pak ya. Mohon maaf tadi Pak Nursiwan saya. Ya baik, ini selanjutnya pertanyaan terakhir dari Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, makasih Mbak Ambar. Makasih juga paparan disampaikan Pak Endra. Pak, saya mau bertanya aja Pak. Ini kan ceritanya pengertiannya pemasangan kanstin ya Pak ya. Pemasangan kanstin ini kan tujuannya untuk pembatas jalan, baik itu orang yang melintas atau kendaraan ya. Nah, tadi kalau saya lihat Pak, tadi kan Bapak memaparkan itu ada sistem yang manual dan yang kita lihat kan ada juga kanstin itu yang jadi. Nah, tadi yang secara manual Bapak sepertinya membuat kanstin yang beton menerus begitu. Nah, tadi sudah ditanya juga bercampurannya berapa. Nah, yang saya tanya, mana Pak yang lebih efisiensi dari secara waktu dan biaya? Apakah kita secara manual membuat pembatas jalan itu atau kita membeli jadi dan menyusunnya Pak sesuai dengan kontur jalan yang diinginkan oleh satu instansi atau pekerjaan tersebut. Itu aja Pak Endra yang saya tanya. Oke, terima kasih. Nanti dulu Babar, gimana Babar? Udah langsung aja ya. Terima kasih Pak Agus. Ya Pak. Tadi Pak Agus tanyakan langsung ya masalah mana yang lebih efisien dan hemat, kanstin secara cetak sudah jadi atau kita laksanakan pengecoran di tempat ya, antara trotoar di dua kanstin di atas trotoar itu lebih hemat menggunakan cor langsung Pak, memanjang. Satu, masalah efisien kerjanya lebih cepat ya, dan untuk biayanya pun lebih sedikit dibandingkan kita beli jadi Pak. Gitu. Mungkin ada penambahan lagi. Bagus. Jadi Pak lebih efisiensi pada waktu cara pekerjaan langsung di tempat Pak, memanjang secara memanjang tadi dengan menggunakan manual ya Pak ya. Manual. Jadi pengertiannya Pak itu kan trotoar kanstin itu pembatas jalan ya. Betul. Bukan di trotoarnya Pak ya. Itu kan tujuannya kan kanstin itu dipasang untuk pembatas jalan ya. Ini kalau kita beli sudah jadi biasanya Pak ya, kita tinggal pasang. Itu istilah kanstin cetak sudah ada di tempat dari dengan ukuran yang umumnya antara 50 atau 40, 30, 20 dengan ketebalannya. Itu biasanya sudah jadi. Kita untuk masang itu kadang-kadang agak sedikit memikirkan sistem drainnya, keluar airnya kemana salurannya. Tapi kalau kita nyetak di situ sudah kita desain sebelumnya dengan arsitek setempat gitu Pak Gus. Oke Pak. Baik. Terima kasih Pak Agus. Ya Mbak. Baik, pertanyaan terakhir kepada Bapak Rahmat. Kita silakan Pak. Silakan Pak. Baik,
Selamat siang, Pak Hendra, narasumber kita. Izin nanya, Pak Hendra. Lanjut, siap, Pak Rahmat. Ya, ini apa namanya, mumpung waktunya masih ada ini. Tadi penjelasannya sudah gamblang dari A sampai Z terkait dengan pemasangan kanstin, Pak. Hanya memang tadi ada, mungkin saya kelewat karena saya hadirnya terlambat. Kanstin itu kan pembuangan airnya itu sudah pasti melintas berem jalan, Pak, ya, menuju kepada saluran dan pasti ditanam, Pak. Itu. Nah, idealnya jaraknya berapa, Pak, dari outlet inlet ke inlet, Pak? Jadi ada saluran air yang mesti dikeluarkan menuju ke ke saluran. Itu idealnya berapa, Pak, ininya apa namanya, berapa jaraknya, lalu kemudian kemiringannya, dan pakai diameter pipa berapa, Pak? Itu satu. Yang kedua, apakah ada perbedaan metode pekerjaan pemasangan kanstin pada jalan beton dan jalan aspal, Pak? Jadi apakah kanstinnya duluan atau apa namanya, pemadaman duluan baru dipasang kanstin, atau pada tahap katakan subgrade selesai kita pasang kanstin, atau pada saat subbase selesai kita pasang kanstin. Nah, itu mohon dijelaskan, Pak, intinya apa namanya pemasangan kanstin tersebut. Itu saja, Pak. Mengenai tadi apa mutu beton dan lain sebagainya sudah disampaikan oleh rekan-rekan. Dan karena kenapa penting sekali, biasanya kalau genangan air itu kan akan merusak jalan, Pak. Nah, itu yang saya tanyakan, inlet saluran yang menuju ke saluran pembuangan saluran yang sebenarnya itu berapa jarak dan diameternya berapa, Pak? Dan metodenya tadi. Dua saja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak Rahmat. Pertanyaan ini kaitannya dengan yang dibahas tadi, sepertinya Pak Rahmat ya tadi ya. Untuk drainnya, airnya keluar itu butuhnya diameter berapa tadi ya Pak Rahmat ya. Dan jaraknya antara itu biasanya 35 cm kalau nggak salah ya. 35 cm seperti Pengari, sepanjang sedikit. Diameternya antara 2,5 dan itu biasanya pemasangan ya kurang antara 0,5% sampai 1%. Kemiringannya maaf Pak Rahmat, kemiringannya supaya dia semacam drain lancar. Airnya dan jaraknya 3 sampai dengan 5 meter. Tadi yang saya sebutkan yang untuk panjang itu dia menggunakan pipa, Pak ya, Pak Rahmat. Dan tadi kalau nggak salah pertanyaan terakhir sistem pemasangan kanstin, Pak ya. Pemasangan kanstin sebelum biasanya kalau kita trotoar atau untuk pejalan kaki maupun kendaraan, biasanya pemasangannya setelah trotoar jadi atau tempat pejalan kaki maupun kendaraan baru pemasangan kanstin, Pak. Itu supaya jangan berubah nantinya. Kalau kanstin dipasang dulu, baru kita buat trotoar, itu akan berubah, Pak. Gitu, Pak Rahmat. Ya, Pak Dedi, itu Pak Elin udah kontak belum yang untuk Pak Adi? Bagaimana Pak Rahmat? Bukan. Tadi bocor, Pak. Silakan dilanjut, Pak Hendra. Bagaimana? Bocor. Cukup, Pak Rahmat. Ya, enggak, Pak. Saya perlu tambahkan sedikit untuk rekan-rekan juga bahwa sekarang ini baik pekerjaan PL maupun pekerjaan LPSE untuk jalan yang beserta pelengkap lainnya, misalnya apa kanstin itu ya Pak ya, yang kita bahas sekarang ini. Sekarang sudah sistem e-katalog, Pak. Jadi kita agak sedikit aman dalam hal pengadaan kanstin, Pak. Jadi itu aja informasi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak. Terima kasih, Pak. Betul, terima kasih Pak Rahmat. Kita kaitannya kalau ke e-katalog kaitannya berarti ke anggaran dong, Pak ya. Iya. Maksudnya kalau kita tidak khawatir
mutunya kurang atau gimana Pak? Karena sudah sistem e-katalog Udah standar jadinya Pak. awal gitu Pak. SLI udah. Ya. Iya Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya ada tambahan sedikit buat teman-teman Nursiwan. Baik Pak, Ya, silakan. Ya, boleh. Mohon izin, Pak Tambahkan. Ambar. Terima kasih Pak Nusriwan. Nah, jadi begini Pak, ini pengalaman saya kemarin di PUPR, kemudian pekerjaan di DPR, kemudian saya jadi tim leader. Itu yang perlu kita pelajari buat tim-tim kita itulah TKDN Pak. Jadi kandungan di dalam suatu biaya. Kalau TKDN-nya tidak masuk, kita akan meeting menghadapi Menteri Ya, itu. PUPR. Dan itu sangat sulit lewat Direktur Jenderal Cipta atau kalau air di Direktur Jenderal Sumber Daya Air, baru ke Menteri. Kalau nggak, ini bisa nggak dibayar. Kalau pekerjaan kita 10 miliar, 12 miliar nggak dibayar, ya bangkrut Pak. Jadi itu perlu kita dalami TKDN, menanggapi apa yang Pak Rahmat bilang tadi, ya itu namanya e-katalog itu. Nah, baik itu aja Pak masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Pak Nursiwan, betul itu. Kita kaitannya sekarang itu kita kalau bekerja harus melihat e-katalog kaitannya supaya mengacu, apalagi dengan tender-tender yang ada itu kita mengacunya ke sini ya Pak Nursiwan. Dan juga tadi masalah tadi Pak Nursiwan mengenai masalah pekerjaan yang kaitannya dengan tadi Pak ya anggaran-anggaran tadi itu sebenarnya kalau kita masuk ke sebelum kita bekerja kita belum menghitung itu agak kadang-kadang ya rancu Pak. Betul menurut Pak Nursiwan tadi. Oke, terima kasih Pak Nursiwan. Ya Pak. Sama-sama Pak. Pak melengkapi Pak Nursiwan, biasanya kalau di e-katalog itu orang akan memasang memajang produknya itu yang sudah TKDN tingkat komponen dalam negerinya sudah memenuhi Pak, biasanya gitu kan. Jadi memang lebih safety kalau kita pekerjaan pemerintah untuk yang tadi Pak Nursiwan sampaikan, kita menggunakan belanja di e-katalog Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Memang kita ngacu ke situ juga, kemarin juga saya diskusi dengan Pak Agus begitu juga. Oke, terima kasih teman-teman seluruh ya termasuk seluruh Indonesia ya dari Arkindo atas diskusi kita, dan ada penambahan terima kasih kepada Pak Nursiwan dan Pak Rahmat ini sanggup kita untuk suatu pekerjaan barangkali menghadapi tender-tender di perusahaan pemerintah maupun swasta. Kita kaitannya itu mengacu pada DED juga Pak ya, nanti semuanya pekerjaan-pekerjaan. Oke, terima kasih. Lanjut Mbak Ambar. Ya baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, di sesi ini sudah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Hendra Jaya, atas ilmu dan paparan materi yang sudah dituangkan di acara Zoom meeting ini. Terima kasih Pak Hendra. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan ikut berkontribusi aktif bertanya di sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator kita Ibu Ambar dan narasumber kita Bapak Hendra Jaya ST. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutupan kepada Bapak Haji Reja Syahrian. Waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara MC. Terima kasih juga kepada para peserta. Seru ya tadi pertanyaannya. Betul-betul ini sesi yang pengalaman bertanya. Jadi saya sangat berterima kasih karena memang ini bidang saya kalau trotoar jalan jembatan. Sebetulnya memang kalau dulu kan secara manual kan sudah ada metode-metode yang baru. Kayak tadi di gambar itu saya lihat bisa dicor langsung. Kalau dulu nggak boleh. Apalagi sekarang sistemnya katalog itu udah standar SI. Jadi sudah manual, sudah bermutu lah. Jadi ya mudah-mudahan dengan paparan Pak Hendra hari ini kita
sangat berterima kasih. Mudah-mudahan nanti kita dapat pekerjaan, kita praktekkan. Ya. Hanya itu aja. Saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat mohon maaf apabila ada kesalahan yang dengan mengucapkan alhamdulillah saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara FGD ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Bapak Hendra Jaya SP, dan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absensinya ya. Baik Ibu, baik. Terima kasih.